Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali lanjutkan renungan harian. Dan saat ini kita akan baca kitab dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Dengan renungan harian kali ini kita memiliki tema Jangan Takut. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kita memiliki tema renungan yakni Jangan Takut. Bagi kita yang sudah mengawalinya dengan doa bukan secara mandiri dan membaca Alkitab dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, kita akan melanjutkannya dengan saya akan membuka Matius pasal 8 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia, pribadi yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, tema kita berbicara jangan takut. Tentu selaku umat percaya, kita memiliki iman yang semakin teguh hari demi hari. Walaupun ada pergumulan baik secara ekonomi, kesehatan, ataupun secara kesukacitaan yang mungkin ada banyak cobaan dari jahat untuk kita menjadi pribadi yang mengalami ketakutan. Kalau ditanya hal tersebut memang manusiawi, tetapi kita diundang untuk jangan takut. Apalagi kalau kita membaca Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, Tuhan Yesus mengundang para muridnya dan bagi kita saat ini untuk jangan takut. Berbicara hidup dalam Tuhan Yesus, iman pengharapan kita bukanlah perjalanan yang mudah. Maksudnya seperti apa? Hidup di dalam Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Saat kehidupan kita beriman ini berjalan dengan Tuhan, sekalipun terkadang ada angin ribut secara mendadak yang menyerang kita. Tentu kita mengetahui hal ini dari si jahat yang ingin membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dalam hal ini ada banyak ketakutan di dalam kehidupan kita. Tapi hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kita jangan takut. Bicara ketakutan tadi manusiawi, ini juga dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Tentu Bapak sekalian dan terkasih, Yesus tidak pernah berjanji kepada para muridnya dan kepada kita saat ini jika mengikuti Tuhan Yesus tidak akan ada masalah, melainkan semakin banyak pergumulan dari si jahat. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia menyertai kita. Ini tercatat di dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Matius pasal 28 ayat 20b, demikian firman Tuhan. "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ini janji dari Tuhan Yesus bahwa kita selaku umat percaya disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman. Lalu undangan ini kembali mengingatkan untuk kita jangan takut. Kalau kita kembali kepada bacaan firman Tuhan Matius pasal 8 ayat ke-24, di mana Tuhan Yesus bersama dengan para murid saat bacaan kita ini di dalam perahu dan sekonyong-konyong ada angin kencang yang mengamuk di danau itu, sehingga perahu itu terombang-ambing akibat angin yang begitu besar. Lalu kita kembali melihat Matius pasal 8 ayat ke-26 dikatakan,
Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya ketika di dalam perahu dan ada badai. Dalam hal ini angin ribut yang sedang mengamuk. Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Matius pasal 8 ayat 26 ada kata ketakutan. Dalam bahasa Yunani ialah deiloi. Deiloi ini adalah perkataan atau ucapan yang orang Yahudi untuk para muridnya pada saat itu mengingat dan mengenal kata deiloi ini. Dalam International Version berbicara afraid, ketakutan. Tadi dalam bahasa Yunaninya ialah deiloi. Kata tersebut kalau kita ingin membaca dan mengerti lebih jauh lagi, orang Yahudi pernah membaca atau mendengarnya ketika mereka bermazmur, ketika mereka melafalkan mazmur, khususnya dalam Mazmur pasal 104 ayat 7. Mazmur pasal 104 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari terbirit-birit terhadap suara gunturmu. Mazmur pasal 104 ayat 7, ini kata deiloi. Ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid di dalam perahu. Kenapa kamu ketakutan? Kata deiloi itu dijelaskan dalam Mazmur pasal 104 ayat 7. Ada kuasa dari Allah Bapa kita di sorga yang menghardik angin. Bahkan angin itu melarikan diri. Disebutkan dalam Mazmur pasal 104 ayat ke-7, lari terbirit-birit terhadap suara guntur dari Allah Bapa kita di sorga. Bapak sekalian yang terkasih, opung boro opung doli, apa kita memiliki iman untuk tidak jangan takut, karena dalam Mazmur pasal 104 ayat ke-7, angin yang besar. Dalam Mazmur pasal 104 itu Bapak sekalian, angin besar itu membuat samudra sedang bergelora. Bahkan air samudra itu tingginya atau ombaknya sampai setinggi gunung-gunung. Di dalam Mazmur pasal 104 ayat ke-7. Ketika Allah bersuara bagaikan guntur, angin yang mendorong air di samudra itu bagaikan tingginya gunung-gunung itu lari terbirit-birit. Itulah kuasa Allah. Itulah iman pengharapan kita untuk kemudian jangan takut. Apapun masalah kehidupan kita yang begitu besar. Dan kita mengalami ketakutan memang manusiawi. Tapi kita memiliki iman dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Mazmur pasal 104 7 dikatakan tadi, kata deiloi itu yang dicatat khususnya dalam Matius pasal 8 ayat 26. Kata deiloi itu atau kata dalam Mazmur pasal 104 ayat ke-7 tadi itu lari terbirit-birit. Itulah pergumulan kita yang sebesar apapun, bukan berarti membuat menjadi sederhana atau kecil. Ketika kita memiliki iman percaya kepada Allah, takutan kita itu tadi bahasa Yunaninya deiloi itu lari terbirit-birit. Asalkan kita memiliki iman percaya kepada Allah. Allah memang adalah Tuhan kita Yesus Kristus tidak menjanjikan hidup beriman pas dari masalah. Tapi ada satu janji dari Allah, yakni Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Pertolongan Tuhan melalui kuat dan kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk kemudian bersyukur, dan pada akhirnya tiap pergumulan itu ketika kita mendapatinya, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, indah pada waktunya. Laku pemboro pengdoli, emak opa, sebagai suami, istri, anak, menantu, dan bahkan cucu, saat memiliki iman kepercayaan kepada Allah, jangan takut.
masalah memang tidak dijanjikan itu kita laku pemboro, pengdoli, omah opa, suami istri, anak menantu, sebagai pemuda, remaja, lebih juga 20 nama calon penatua laki-laki dan perempuan, dan 10 nama calon pengawas kepada jemaat GKP Jatiasih. Jangan takut ketika kita menjalani tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani. Memang tentu ada pergumulan secara manusiawi, tetapi jangan takut, karena Allah sudah memberikan janji. Allah menyertai sampai akhir zaman. Masalah pergumulan kehidupan kita, seperti Mazmur pasal 104 ayat ke-7 dikatakan, besar, tinggi, bagaikan ombak samudra, setinggi gunung-gunung itu lari terbirit-birit ketika mendengar suara Allah bagaikan guntur. Tapi bebas pribadi, milikilah iman kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tidak kemudian katakan seperti dalam Matius pasal 8 ayat 26. Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Pertanyaan ini ialah ucapan dari Tuhan Yesus kepada para murid dalam Matius pasal 8 dan kepada kita saat ini di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Jangan takut. Masalah memang besar, tapi kita memiliki Allah yang maha besar, hingga masalah itu ketika kita memiliki iman percaya kepada Allah bisa lari terbirit-birit. Ketika kita memiliki iman, ketika kita mau terus memenuhi tugas panggilan gereja, ketika kita percaya waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Tuhan memampukan dan memberkati kita untuk tidak memiliki ketakutan, melainkan memiliki iman pengharapan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari dosa baik sengaja atau tidak. Pertolongan dari kuat dan kuasa Roh Kudus yang Tuhan mampukan dalam kehidupan kami untuk tidak memiliki ketakutan. Mampukan kami untuk terus percaya tiap masalah besar dalam kehidupan kami bisa lari terpirit-pirit. Usahakan kami tetap percaya kepada Allah dan mengimani waktu Tuhan itu indah. Sambil kami menunggu waktunya Tuhan itu, mampukan kami untuk terus menjadi garam dan terang dunia. Baik laku, pemboro pengdoli, oma opa, anak menantu, cucu-cucu, selaku pemuda remaja, dan juga ya Tuhan 20 nama calon penatua baik laki dan perempuan, dan 10 nama calon pengawas jemaat Jatiasih. Mampukan kami untuk kita melakukan Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami juga berdoa bagi kami yang dalam pergumulan, yang sedang sakit dan proses pulih. Mampukan juga kami untuk terus percaya kepada Allah yang merupakan sang sumber kehidupan. Dan juga kami yang mengkhawatirkan atau memiliki ketakutan laku orang ibu ataupun seorang ayah terhadap anak-anaknya, ataupun juga laku suami dan istri, laku anak, menantu, dan sebagai murid Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk terus memenuhi tugas panggilan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa untuk tidak takut, percaya bahwa Allah menyertai kami sampai zaman, dan dimampukan kami ya Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi umat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan takut. Walaupun kita sebagai manusia biasa memiliki ketakutan, itulah hal yang wajar, tapi milikilah iman pengharapan kepada Tuhan.
karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin.